ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-24 tentang sihir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sihir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Demi sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah 102. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. An-Nisa 51. Menurut Umar radhiyallahu anhu, jibt ialah sihir, sedangkan taghut ialah setan. Jabir berkata, taghut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanati al-ghafilatil mu'minati. Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau disersi dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Dalil pertama tadi menyerangkan, pertama dan kedua itu menunjukkan bahwa sihir itu nyata, karena ada yang mempelajarinya dan mempercayainya, ya kan? Kalau laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka meyakini ya bahwa yang belajar sihir itu ya telah menukar akhiratnya dengan dunia, maka di akhiratnya tidak akan mendapat bagian. Ini kan menceritakan tentang Harut dan Marut, ya. Harut dan Marut yang mereka juga melakukan sihir dan mereka mengatakan itu salah. Bahkan saat mengajari orang lain itu juga menyatakan ini kekufuran, ya, tapi tetap mengajarkan. Nah, di sihir itu nyata, ya dipelajari dan memang nyata. Ya. Kerusakannya juga nyata, karena itu perbuatan dari setan, perbuatan dari jin. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua menunjukkan bahwa yu'minuna bil jibti wat taghut itu sifatnya orang musyrik. Nah, maka penulis memasukkan bab sihir ini adalah ini juga termasuk yang menghilangkan tauhid. Ya. Seberapa dia banyak mengerti memahami sihir, ya, sejauh itulah dia jauh dari tauhid. Kalau meyakini betul ya, bahwa kekuatan sihir itu dengan sendirinya mempengaruhi keadaan orang lain, berarti kufur akbar. Ya. Tapi kalau dia meyakini sihir-sihir istilahnya itu hanya untuk mencela dan tahu bahwa itu semua atas izin Allah, ya berarti itu melakukan syirik yang asghar. Nah, kemudian yang dalil ketiga menunjukkan dosa sihir.
Itu masuk 7 dosa yang merusak amal. Kenapa merusak amal? Karena syirik. Seperti yang sudah diterangkan, syirik besar itu menghapus semua amal. Menghapus semua amal. Ya. Jadi dengan syarat tadi, keyakinannya yang menentukan. Kalau semua dari Allah ya bukan termasuk dari syirik akbar. Nah. Diriwayatkan hadis marfu dari Jundab. Haddus sakiri dorbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat Tirmidzi dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata, kata Pak Umar bin Khattab, ani qatulu kulla sakirin wa sakirah. Qala faqatalna thalatha sawakira. Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kandungan bab ini 1. Kelas. Jadi 2 hadis atau 2 athar ini ya bentuk dari besarnya dosa sihir yang harus penyihirnya itu dihukum mati. Karena biasanya orang yang belajar sihir itu sulit menghilangkan sihirnya, sudah mendarah daging ya, dan kerusakannya itu nyata. Sehingga sahabat sepakat ya, tidak ada perselisihan, dan tadi sudah disebut riwayatnya dari Umar bin Khattab, Hafsah dan sahabat Jundab. Kenapa itu sampai harus dibunuh? Ya, selain orangnya kafir karena melakukan itu, ya, kemudian dari sisi kafirnya dari mana? 2 sebab kekafirannya orang yang melakukan sihir. Yang pertama karena minta tolong setan. Nah, orang minta tolong pada setan, Allah kan hukumnya kafir karena itu adalah pengibadahan. Tukang sihir ketika memanggil setan saja sudah ada ritualnya. Nah, itu sudah ya, sudah kufur itu. Ya, sudah kufur. Jadi yang menyebabkan kekufuran itu karena dia minta tolong kepada setan. Dan yang kedua, karena dia mengklaim dirinya mengetahui barang gaib. Nah, orang yang sudah mengklaim dirinya mengetahui barang gaib berarti itu ya, menyalahi ayat. Ya, tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah. Makanya oleh 3 sahabat tadi sepakat bahwa hukum had atau sanksi dari tukang sihir itu tanpa ampun, yaitu eksekusi mati. Ya, eksekusi mati. Bahkan di sini ibaratnya Pak, tidak perlu diistitab. Ya, nggak perlu dikasih kesempatan taubat. Karena langsung dibunuh. Jundab itu kan tahu ada yang praktek sihir di pasar langsung dipenggal. Langsung dipenggal. Karena umumnya memang orang yang sudah begitu itu sulit menghilangkan sihirnya. Karena kalau usaha dia menghilangkan pun dikejar oleh jinnya. Karena dia sudah memperbudak jin perasaannya padahal dia diperbudak jin. Makanya ada pengabdian setan. Itu nyata itu. Maka jangan bangga kalau bisa nyuruh jin. Ya. Apalagi sudah membaiat jin. Wah. Ini jangan bangga. Kelihatannya jinnya yang baiat ya untuk setia, padahal itu ya nantinya akan diperbudak oleh jin. Nah, apalagi daftar jadi mubalik jin. Rasul aja ya, risalahnya itu kepada manusia. Baik. Berikutnya. Kandungan bab. Nggak usah, langsung. Sama dengan kita terangkan. Macam-macam sihir. Bab nomor 25. Macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qoton bin Qobisah dari bapaknya,
dari bapaknya Qabisah bahwa ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal iyafata wat torqa wat tiyarota minal jibti. Sesungguhnya iyafah, torok dan tiaroh adalah termasuk jibet. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah ialah meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan torok adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibet tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Nah, setelah penulis menyatakan tentang syiriknya sihir, baik yang melakukan maupun yang meminta melakukan sama, atau yang belajar sihir juga sama. Di sini menyebutkan 4 macam sihir yang sering dipraktekkan, yaitu ada iyafah, at-torqa, tiyaroh, dan 3 ya al-iyafah, wat-torqa, wat-tiyaroh. Wat-tiyaroh. Apa yang dimaksud iyafah? Iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Jadi kalau ingin meramal, burungnya diterbangkan, larinya kemana? Itu sudah ada pakemnya itu. Ya, kalau larinya ke kiri itu apa, ke kanan apa, sudah ada hitungan-hitungan yang ditetapkan. Buku panduannya sudah ada. Sudah ikut TOT juga itu. TOT-nya jin itu. Nah, kemudian yang disebut tiaro at-torqa yaitu meramal nasib dengan membuat garis, membuat garis di tanah. Ya, garis-garis kemudian dihitung. Nah, itu juga bentuk dari praktek sihir. Kemudian lafaz at-tiyaroh itu perasaan sial, perasaan sial untuk supaya di situ ada ketenangan, dan biasanya akan membatalkan sesuatu kalau ada tanda-tanda yang dianggap itu sial. Ini juga percaya dengan sihir, makanya semuanya itu minal jibti. Nah, jibti tadi dimaknanya adalah suara setan, bisikan setan, wangsit dari setan. Makanya jin itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada wangsit dari setan. Itu tadi kekufurannya di situ. Selalu menunggu wangsit dari setan. Nah, setan selalu nyadap dari langit. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan itu. Nah, ini bentuk dari macam-macamnya sihir, macam-macam sihir. Dan sebenarnya ini yang nyata di dunia yang kita kenal sekarang itu banyak ini terjadi. Media untuk sihir itu sangat banyak. Contoh untuk yang membahayakan orang lain. Kalau tadi kan ramalan-ramalan saja. Untuk membahayakan orang lain itu kan seperti tenun, santet, jengges. Itu kan bentuk dari meminta bantuan setan. Meminta bantuan setan. Yang intinya itu merusak. Umpama ada boneka ditusuk kepalanya, yang sana kepalanya kesakitan, itu termasuk itu. Nah, itu bantuannya setan itu. Bantuan setan. Tenung dan sebagainya. Nah, ini macam-macamnya sihir yang dijelaskan penulis. Kemudian penulis menerangkan tentang hukum belajar tersebut. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani qatabasa syu'batan minan nujumi faqad qatabasa syu'batan minas sihri. Zada mazada." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang membuat suatu pukulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala hal unabbiukum mal abhu ya an-namimatu al-qalatu bainan nasi. Maukah kamu aku beritahu apakah abhu itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sikron." Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang kedua itu bentuk dari haramnya atau bahayanya belajar sihir. Ya, siapa yang belajar sihir, meskipun hanya satu cabang, ya, satu jenis sihir, itu termasuk itu bentuk dari praktek kesirikan. Ya, seberapa dia banyak mempelajari, ya sebanyak itu kesirikan yang ada. Nah, di sini juga disebut yaitu nujum, ilmu nujum. Kenapa nujum itu juga ilmu nujum termasuk sihir? Karena itu meramal nasib. Ya kan? Media untuk meramal itu macam-macam, ada dengan astrologi. Ya, astrologi itu membaca perbintangan. Bukan dengan keilmuannya tapi dengan perkiraannya. Kemudian ada yang dengan pasir tadi itu. Ada yang pakai ya mungkin hewan. Kalau dulu di pas Piala Dunia dan berapa itu pakai cumi-cumi. Nah, itu sama itu. Nah, itu ramalan-ramalan yang seakan-akan cumi itu ya, bisa mengetahui kegaiban. Itu kan berarti mengakui ada yang mengetahui barang gaib selain Allah. Nah, itu kufur itu. Itu belajar syirik namanya. Maka di sini besarnya bahaya karena sihir itu adalah syirik. Kemudian yang berikutnya hadisnya juga sama, nah, yaitu praktek sihir dengan simpul-simpul, ya pakai simpul-simpul tali yang itu biasanya dilakukan oleh orang untuk membahayakan orang lain, ya, atau mungkin pakai jimat menolak bala, itu juga bentuk dari sihir karena dengan begitu bisa mempengaruhi orang. Ya dia membuat simpul-simpul dibuat seperti gelang, nah ini gelang penglaris, orang bisa beli jutaan. Ya, dengan bayar mahar puluhan juta, padahal yang jual ya nggak kaya-kaya, tapi masih percaya, kan sihir namanya itu. Ya. Orang dengan PD-nya ya menggantungkan itu di tokonya dengan merasa bahwa tokonya akan laris. Ya. Pakai penglaris itu kan banyak yang kadang ada yang cerita, itu rame karena ada jinnya yang ya, menunggu di situ. Itu nggak ada yang datang karena oleh jin saingannya itu ya, ditutupi. Ya. Itu bisa begitu memang nyata. Ya. Itu permainan setan lah. Yang syirik itu ya yang memerintah itu, baik dukunnya maupun yang memerintah dukun. Makanya orang datang ke dukun dengan yakin dukun itu bisa membuat laris, itu sudah kufur sudah. Ya, beda dengan istilahnya meyakini bahwa itu tetap dari Allah gitu. Tapi kalau meyakini karena itu sudah jelas syirik. Itu bentuk dari sihir. Yang terakhir tadi membahas masalah adu domba. Kenapa adu domba dimasukkan di sini? Kan tadi bahas sihir, ramalan-ramalan. Lah kok tahu-tahu membahas adu domba? Supaya dipahami adu domba itu termasuk sihir. Kenapa? Itu sihir ucapan. Yang tadinya rukun, karena disihir dengan omongan, jadi bunuh-membunuh. Sihir itu. Makanya terus penulis menyatakan inna minal bayani la sihara. Sama seperti orang menjual produk, ya kan? Tadinya nggak ada keinginan beli, tapi karena mendengarkan presentasi yang meyakinkan, ya sudah langsung beli. Iklan-iklan itu kan, iklan makanan itu terutama, itu settingannya sudah, ya, apalagi orangnya yang action itu, itu kayaknya makannya nggak ada yang nggak enak. Makanya orang mau beli. Itu sihir modern.
Makanya seperti edit film, kan, edit foto, itu semua sihir itu. Semua sihir. Nah, di sini yang perlu dipahami memang sihir itu ada yang minta tolong dengan setan, ada yang memang sihir dengan kemampuan. Seperti gendam itu. Gendam itu kadang itu bukan ilmu menggunakan jin atau minta tolong jin, enggak, memang dengan retorika saja. Sehingga orang merasa kasihan. Seperti gendam telepon, itu juga bahaya. Itu bukan menggunakan sihir. Orang diajak ngomong, tahu-tahu pin rekening banknya diberikan, ya sudah habis uangnya. Ya, biasanya orang yang diburu seperti itu, ya teleponnya jangan menerima orang yang lain, hanya saya, kan ini harus terus ini, nggak usah cerita, ya, sehingga berhari-hari dikuras uangnya. Nah, ini kan bukan karena pakai mistis, tapi karena pakai, yaitu tadi inna minal bayan la sihra. Betapa bagusnya kalau ini dipakai untuk dakwah, maksudnya retorika yang bagus, retorika yang tadinya benci menjadi senang, yang tadinya menolak menjadi menerima, bahkan datang sendiri. Nah, perlu ada ada kemampuan retorika. Jadi jangan bingung lah, ini bab sihir kok tahu-tahu adu domba, ini apa hubungannya? Ya pokoknya begini dari dulu lah, ini balik maneh malian. Boleh. Senjata kita dulu. Jadi ahli ilmu itu menyusun itu pasti ada apa tujuannya. Nggak kok tahu-tahu nggak ada sambungnya ditulis di situ, nggak mungkin. Jadi artinya di situ sihir itu memang ada yang membuat syirik, ya masuk ke ranah syirik, ada yang tidak. Ya, seperti sihir bukan sihir ya, permainan sulap umpama. Ya, permainan sulap. Kalau memang nantinya akan diberitahukan, ya kan, ya, tidak dirahasiakan, itu nggak masalah. Saya akan sulap, tapi nanti rahasianya saya beritahu, nggak masalah. Yang masalah kalau itu tidak diberitahu, seakan-akan orang menganggap itu, ya, seakan-akan orang yang menganggap itu betul-betul luar biasa. Seperti umpama, ya saya akan memasak nasi dengan tenaga inti bumi. Dia nyiapkan nyiapkan untuk nanak nasi itu, ya kan? Nah, kemudian dikasih beras, kemudian dikasih air. Ya. Nggak ada kompor, nggak ada api, pokoknya kasih air gitu aja. Ya, ditutup. Nah, kemudian dia gayanya kayak tenaga inti bumi gitu loh. Terus nggak lama itu memang ada asap gitu, berkebun. Kemudian dilihat ya nasinya nasi kan gampang matang gitu. Orang heran semua, wah nggak ada api kok bisa matang. Ternyata airnya tadi sudah dicampur dengan gamping yang masih masih aktif itu kan bikin panas. Ya. Kapur itu, gamping kapur itu. Nah, dia ngomongnya inti bumi karena dari bumi itu. Atau dibakar nggak bisa karena sudah dilumuri dengan cairan yang anti bakar, seperti film-film itu kan biasanya dikasih lumuran itu agar tidak kena api, Ini bentuk sihir yang ya tidak masuk dalam syirik. Tapi kalau nggak diberitahu rahasianya itu dusta, masuknya ke dusta. Baik. Maka jangan bangga orang itu kalau ternyata punya kemampuan diperlihatkan sesuatu, itu jangan merasa bangga. Ada orang itu ahli ibadah, begitu di puncak ya kesalihannya setan datang, bukan untuk mengajak maksiat, tapi seakan-akan dia diberi karomah, dibawa ke alam jin, ya kemudian bisa mengetahui ya apa yang diinginkan. Dia ingin